Bab 1352 menunjukkan kekuatan ilahi. Tidak ada waktu untuk berpikir, atau bahkan untuk mengamati dengan jelas situasi di sekitarnya, semuanya kacau balau. Sejak mereka keluar dari kapal terbang Red Phoenix, semuanya tentang membela diri, membunuh binatang iblis di sekitar yang mungkin menyerang dan bunuh diri, lalu mencari kemungkinan rute pelarian, pertahanan dan pembunuhan tanpa henti. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Binatang-binatang iblis ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, semuanya memiliki kekuatan di atas alam bela diri surgawi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun manusia bertarung dengan mata merah dan amarah yang mendidih, mereka masih sepenuhnya ditekan di babak pertama. Yang Chen tahu situasinya sangat buruk. Hanya mengandalkan pasukan sementara yang dikirim oleh 3 sekte, mereka tidak dapat menghadapi monster secara langsung, dan mereka harus mundur terlebih dahulu dan membuat rencana jangka panjang. Mereka perlu menghemat sebanyak mungkin kekuatan tempur mereka. Yang Chen sekarang melihat sekeliling dengan kedua matanya. Baginya, ada banyak cara untuk menerobos pengepungan, tetapi dia harus mengurus orang-orang sekte wilayah utaranya sendiri terlebih dahulu. Itu terlalu tragis. Dalam rentang waktu yang singkat, yang mati sudah mati, yang terluka sudah terluka, dan para ahli alam bela diri langit yang tangguh, yang dulu bisa disebut memiliki kekuatan tempur tinggi, tewas di ronde pertama, sekitar selusin dari mereka. Rapuh dalam menghadapi perang, bahkan para ahli alam bela diri langit tampak rapuh dan rentan. Terlebih lagi, pasukan monster iblis yang besar menyerang dari belakang. Di hadapan pasukan monster iblis yang siap dan terorganisir, manusia yang melawan dengan panik tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan melepaskan teknik dewa petirnya. Dalam sekejap, lapisan guntur dan kilat menyapu, membentuk domain yang tersebar dan mengembun menjadi banyak pedang petir, mengepung binatang iblis di berbagai posisi. Kakak Fu, kau bawa yang lain dan kabur duluan. Teriak Yang Chen, aku akan melindungimu. Tapi bagaimana denganmu, Yang Chen? Pupil mata Fu Yuying mengecil. Aku punya cara untuk melarikan diri. Yang Chen mengangguk. Fu Yuying ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena semakin banyak binatang iblis mengelilingi mereka, dia tidak punya waktu lagi untuk bertanya apapun kepada Yang Chen. Dia harus mengikuti rencana Yang Chen, terutama karena teknik dewa petirnya benar-benar menakjubkan dan sempurna untuk menutupi pelarian mereka. Fu Yuying buru-buru memimpin sekelompok besar anggota sekte wilayah utara dan segera melarikan diri. Kejar. Di antara gerombolan monster iblis, seekor harimau raksasa dengan 2 tanduk di kepalanya melihat Fu Yuying memimpin orang-orang untuk melarikan diri dan segera mengirim orang lain untuk mengejarnya. Kau pikir kau bisa lepas dari genggamanku? Tidak mungkin. Harimau raksasa itu mencibir. Kapten Black Tiger, serahkan pada kami. Beberapa bawahan binatang iblis dengan cepat memberi perintah, mencoba mengejar tim Fu Yuying dan membawa Fu Yuying kembali dengan paksa. Tetapi pada saat ini, sejumlah pedang petir muncul entah dari mana, langsung mencegat bawahan binatang iblis ini. Apa? Kapten Black Tiger menyipitkan matanya, tubuhnya terbuka lebar, dan dia terkejut. Sebelumnya, ia telah memperhatikan pedang petir di sekitarnya, tetapi tidak terlalu memerhatikannya. Ia menganggapnya mencolok tetapi tidak efektif. Namun, sekarang ia harus memerhatikannya. Pedang petir ini benar-benar menghalangi bawahannya. Meskipun bawahannya tidak semuanya hebat, mereka cukup tangguh untuk waspada terhadap pedang petir dan berhenti maju, yang membuktikan bahwa pedang petir memang luar biasa. Hanya alam bela diri surgawi tingkat keempat. Kapten Harimau Pedang menyipitkan matanya. Dia menggertakkan giginya, jangan mengejar dulu, tangkap anak ini dulu. Anak ini agak aneh, sangat terampil, belum terlambat untuk mengejarnya setelah menangkapnya. Ketika percakapan berakhir, beberapa binatang iblis langsung menuju ke arah Yang Chen. Yang Chen tentu saja tahu bahwa dia dalam masalah, tetapi dia sudah siap secara mental. Ketika sejumlah besar binatang iblis mengepungnya, dia segera memadatkan semua guntur dan kilat menjadi satu. Terlepas dari konsumsi besar jiwanya, Yang Chen menggertakkan giginya dengan keras dan berteriak, bentuk. Dalam sekejap, semua guntur dan kilat membentuk raksasa petir. Memegang pedang guntur, raksasa petir itu berdiri tegak dan menyerang dengan pedang, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Semuanya, keluar dari sini. Yang Chen berteriak dengan tegas, melindungi anggota sekte wilayah utara yang tersisa yang dikelilingi oleh binatang iblis. Ketika mereka melihat raksasa petir yang dibentuk oleh Yang Chen dan menarik perhatian semua binatang, para murid senior sekte teritori utara tidak berani ragu lagi dan segera melarikan diri. Mereka benar-benar terkejut sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkan mereka adalah orang kecil tingkat keempat dari alam bela diri surgawi. Wakil ketua tim. Banyak orang memandang Yang Chen dalam hati mereka, meneriakkan 3 kata ini, dan baru sekarang mereka tahu betapa beratnya 3 kata ini. Setidaknya Yang Chen pantas mendapatkan 3 kata ini. Dengan penundaan dari raksasa petir Yang Chen, sekitar 70 hingga 80% kekuatan tempur sekte wilayah utara berhasil lolos. Terutama kelompok terbesar yang dipimpin oleh Fu Yuying, mereka telah lolos jauh dari pandangan tim binatang iblis.
Bagaimana dengan Yang Chen, apa yang harus kita lakukan dengan Master Puncak Junior kita? Wang Tong dan yang lainnya aman tetapi jauh, menatap Yang Chen dengan khawatir saat mereka akhirnya pulih dari kekacauan perang. Ya, apa yang harus kita lakukan dengan Master Puncak Junior kita? Zukai dan yang lainnya dari Puncak Changlin juga benar-benar cemas. Mendengar ini, Fu Yueying sangat malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, kita hanya bisa menunggu di sini sebentar. Jika Yang Chen tidak melarikan diri setelah 100 napas, kita harus pergi. Tidak ada pilihan lain. Apakah kita akan meninggalkan Yang Chen? Bagaimana kita bisa meninggalkan Junior Peak Master kita? Tanpa dia, tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos. Dan sekarang kita harus meninggalkannya. Banyak orang tidak puas. Fu Yueying juga ingin menyelamatkan Yang Chen, tetapi kenyataan selalu begitu kejam. Dia menggigit bibirnya pelan dan berkata, sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional. Yang Chen telah menyelamatkan kita dan kita harus hidup lebih baik. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Yang Chen sekarang. Kekuatan kita terlalu lemah dan kita tidak bisa melakukan apapun. Meskipun banyak orang yang tidak puas setelah mendengar kata-kata Fu Yueying, mereka juga tidak berdaya dan memang, mereka bukan anak-anak dan mengerti bahwa Fu Yueying benar. Kenyataannya memang kejam. Jika Yang Chen tidak bisa melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk menolongnya. Pada saat yang sama, Yang Chen bertarung di antara binatang iblis, dan raksasa petir yang diciptakannya menunjukkan kekuatan ilahinya. Tidak hanya sejumlah besar orang dari Sekte Wilayah Utara yang melarikan diri, tetapi banyak dari Sekte Gunung Zen dan Sekte Divisi Laut juga berhasil melarikan diri. Namun, di sisi lain, semakin banyak orang yang melarikan diri, semakin berbahaya situasi Yang Chen. Kapal terbang Phoenix Merah tidak dapat diselamatkan lagi. Yang Chen sekarang berpikir tentang cara melarikan diri, terutama karena efektivitas raksasa petir itu terbatas. Tetapi saat dia hendak menggunakan metode gerakan instan untuk memperlebar jarak dan melarikan diri menggunakan teknik gerakan petir, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa teknik susunan dan pembatasan tampaknya telah dipasang di area sekitarnya. Dia tidak bisa lagi menggunakan metode gerakan instan. Bab 1353 bersekongkol. Gerakan instan adalah salah satu dari banyak metode pelarian yang telah ia rencanakan sebelumnya. Jika ia tidak dapat melakukannya sekarang, itu dapat berdampak sangat serius pada pelariannya. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen berubah muram dalam sekejap. Banyak cara melarikan diri yang membebani pikirannya, tetapi sulit untuk menyangkal bahwa situasi saat ini sangat kritis. Tidak peduli cara apapun yang dapat dipikirkannya, itu akan ditolak oleh akal sehatnya sendiri dalam sekejap. Itu terlalu sulit, tidak ada metode yang dapat diterapkan dalam situasi ini. Pasukan binatang iblis berlapis-lapis, dan dengan hancurnya susunan roh pelindung, sejumlah besar binatang iblis menyerbu masuk, membuat jumlah mereka tak terhitung. Dalam situasi seperti ini, rute pelarian hampir sepenuhnya dibatasi. Dengan menggunakan jimat prajurit kacang, dikhawatirkan beberapa roh jahat yang dipanggil akan ditelan dalam sekejap. Terlebih lagi, karena ketakutannya sebelumnya bahwa binatang esensi api akan menemukan sesuatu pada dirinya, Yang Chen tidak membawa monyet iblis bermata ungu bersamanya, yang sekarang seperti menembak kaki dirinya sendiri. Jika dia menggunakan merak 7 warna dan 3 binatang iblis, itu pasti akan melukai mereka juga. Sekarang binatang iblis tingkat kaisar bisa datang kapan saja. Lupakan saja, aku harus membuat pilihan dan mengambil risiko. Yang Chen menatap ke depan. Aku penasaran bagaimana dia akan melarikan diri. Kapten Black Tiger menatap Yang Chen dari kejauhan dengan kagum, dia mulai mengagumi pemuda ini. Pihak lain memiliki ekspresi yang sangat bijaksana dan tenang di matanya, yang bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Seorang pemuda seperti itu dapat membuat penilaian seperti itu dan menyelamatkan begitu banyak orang dalam kekacauan ini, yang membuatnya percaya bahwa ada elit di antara manusia juga. Dia tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Fire Essence Beast. Ada banyak bakat di antara manusia, dan pemuda ini adalah salah satunya. Dia telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda, kita harus berhati-hati di masa depan. Kata Kapten Black Tiger. Kapten, berbicara tentang pemuda ini, haruskah kita menahannya atau membunuhnya? Tanya seekor binatang iblis di dekatnya. Tidak mungkin menahannya, dan kau tidak akan punya kesempatan. Bunuh saja, bunuh saja. Kapten Black Tiger berkata tanpa ekspresi, ingatlah untuk menghalangi jalan keluar anak ini, jangan beri dia kesempatan untuk bertahan hidup. Baik, Kapten. Binatang-binatang iblis ini dengan cepat turun satu persatu, menutup rute pelarian yang Fu Yueying dan yang lainnya gunakan untuk Yang Chen. Yang Chen dapat melihat semua ini dengan jelas. Saat berada di belakang raksasa petir, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan karena tidak berdaya saat dia melihat rute pelarian diblokir. Sekarang tidak mungkin untuk berhasil melarikan diri dengan cara yang sama. Yang Chen menggertakkan giginya, kalau begitu, aku harus mengubah jalannya, tetapi yang mana yang harus aku pilih? Selain rute pelarian asli, rute lainnya pada dasarnya seperti memasuki sarang harimau. Tetapi sekarang, Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, turunnya Dewa Petir.
Saat dia berbicara, dia langsung mengendalikan raksasa petir untuk mengayunkan pedangnya secara horizontal. Dalam sekejap, pedang di tangan raksasa petir menghilang seperti asap, lapisan guntur dan kekuatan petir yang mengamuk menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengerikan. Garis lurus di depan diselimuti oleh kekuatan guntur dan kilat, dan semua binatang iblis dalam jangkauannya mati atau terluka. Kekuatan Dewa Petir dilepaskan sepenuhnya. Apa? Kapten Blade Tiger tiba-tiba terkejut. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda ini. Pihak lain terlalu kuat, bahkan mampu membunuh dan menciptakan jalan berdarah dalam situasi yang mustahil ini. Tidak bagus. Kapten Blade Tiger merasakan bahaya dan bereaksi secepat kilat, mencoba mencegat Yang Chen, merasa bahwa dia mungkin benar-benar punya cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, Yang Chen, sembari menggunakan teknik turunnya Dewa Petir untuk membuka paksa rute pelarian, mulai mengeksekusi teknik gerakan petir dengan kecepatan yang amat cepat di sepanjang garis lurus guntur dan kilat. Membuka teknik gerakan petir hingga batas maksimal, dia sama sekali tidak terhalang di jalur guntur dan kilat, secepat kilatan petir. Minggir! Kapten Blade Tiger meraung marah, cakarnya yang seperti gunung berusaha menghalangi Yang Chen dengan menebas ke bawah dari udara. Kecepatannya juga luar biasa cepat, tetapi saat dia hendak memukul Yang Chen, beberapa binatang iblis berbentuk jiwa tiba-tiba muncul dan menghalangi tangan raksasanya. Hai roh-roh jahat, bahkan setelah mati, kalian masih berani mengkhianati klan binatang iblis kami, biarkan jiwa kalian tercerai-berai. Kapten Harimau Pedang berteriak dengan marah, memukul roh-roh jahat itu dengan keras. Akan tetapi, setelah roh-roh jahat itu hancur, Kapten Harimau Pedang mencari Yang Chen lagi, hanya untuk mendapati bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Apa? Mata Kapten Blade Tiger membelalak, mengamati sekelilingnya, di mana dia? Sepertinya dia sudah pergi. Baru saja dia mencapai tepi formasi, dan begitu pembatasan gerakan sesaat dicabut, dia menghilang tanpa jejak. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Tidak bisakah kalian menghentikannya? Kapten Blade Tiger meraung marah. Binatang-binatang iblis di sekitarnya menggigil ketakutan, tidak berani berbicara. Bukannya mereka tidak ingin menghentikan Yang Chen, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Turunnya Dewa Petir Yang Chen sebelumnya benar-benar membuat semua binatang iblis ketakutan. Terlebih lagi, mereka yang belum mencapai puncak alam bela diri surga tidak berani menyentuh petir dengan santai. Namun, di antara sekian banyak binatang iblis, berapa banyak yang benar-benar telah mencapai puncak alam bela diri surga? Hanya seorang anak manusia, yang telah membawa klan binatang iblis kita ke situasi yang sangat menyedihkan. Sepertinya tahun itu juga, meskipun manusia pada umumnya lebih lemah dari kita binatang iblis, beberapa orang aneh akan lahir dari waktu ke waktu. Kata Kapten Blade Tiger dengan kejam. Kapten, apakah kita mengejarnya? Tanya seekor binatang iblis. Mengejar. Kita tidak bisa mengejar lebih awal, dan sekarang kau ingin mengejar. Bagaimana cara mengejarnya? Wajah Kapten Blade Tiger tampak dingin. Kapten, masih ada satu orang di kapal terbang itu. Pada saat ini, beberapa binatang iblis yang telah mencari di kapal terbang itu berteriak. Mereka menahan satu orang, yang tak lain adalah Yuan Fei. Yuan Fei merasa sangat dirugikan saat ini, awalnya dia mengira bahwa setelah binatang-binatang iblis ini pergi, dia akan bisa bebas dan melarikan diri sendiri, tetapi siapa yang tahu bahwa binatang-binatang iblis ini akan sangat teliti, memeriksa kapal terbang Phoenix Merah bahkan dalam keadaan seperti itu. Asal kau tidak membunuhku, aku akan memberitahumu cara membunuh bocah bermarga yang itu. Yuan Fei memohon dengan menyedihkan. Kapten Blade Tiger awalnya tidak tertarik pada Yuan Fei, dia hanya tertarik membunuh Yang Chen, tapi sekarang setelah mendengar kata-kata Yuan Fei, dia menyipitkan matanya dan berkata, anak yang kamu bicarakan, mungkinkah dia yang tadi? Ya, itu dia. Kata Yuan Fei sambil tersenyum manis. Dasar manusia pengecut, yang rela menjual kawan-kawan demi bertahan hidup. Tapi setidaknya kau cukup berguna, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kapten Blade Tiger melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bab 1354 Pelarian Hidup dan Mati. Mendengar bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya, Yuan Fei tidak tahu betapa bahagianya dia. Bahkan jika dia dimarahi oleh Kapten Blade Tiger sebagai orang rendahan dan pengecut, dia tetap menikmatinya. Memikirkan berbagai cara Yang Chen tadi, Yuan Fei sangat terkejut. Jika dia tahu betapa kuatnya Yang Chen sebelumnya, mengapa dia harus menentang Yang Chen? Bahkan begitu banyak binatang iblis tidak dapat membunuh Yang Chen, bagaimana dia bisa melawan Yang Chen? Sangat disayangkan dia sudah menentang Yang Chen, dan sekarang dia harus memikirkan cara membunuh Yang Chen. Awalnya, dia tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika dia kembali, dia berada di jalan menuju kematian. Alih-alih tidak berpihak pada binatang iblis. Dengan pemikiran ini, Yuan Fei segera menunjukkan kesetiaannya, aku dan Yang Chen adalah rekan di sekte, dan aku tahu banyak tentangnya, kelemahannya, dan di mana orang-orang di sekitarnya berada. Selama kau mengampuni nyawaku, aku jamin kau akan membunuh siapapun yang ingin kau bunuh. Oh, Kaisar Renhu menjadi semakin tertarik dan mulai mengajukan pertanyaan.
Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Wilayah Utara yang menunggu dengan cemas di depan tidak melihat orang yang mereka tunggu kembali. Banyak orang awalnya tidak menghormati Yang Chen, tetapi setelah mereka melihat Yang Chen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka, mereka terharu. Jika Yang Chen tidak peduli dengan mereka dan memilih untuk menyelamatkan mereka dengan kekuatan ilahinya, siapa yang akan mempertanyakan kemampuannya untuk melarikan diri? Namun, Yang Chen tidak melakukan ini, ia memilih untuk membantu mereka melarikan diri terlebih dahulu, menempatkan dirinya dalam bahaya. Meskipun mereka sombong, egois, dan mementingkan diri sendiri, mereka tidak dapat menghadapi perasaan batin mereka sekarang. Yang paling penting adalah Yang Chen terlambat kembali, dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Warga puncak Changlin merasa cemas, berharap Yang Chen dapat kembali dengan selamat. Fu Yueying tidak terkecuali. Dia ingin melihat Yang Chen kembali dengan selamat. Namun, setiap kali dia menarik napas, Yang Chen masih belum juga datang. Akhirnya, waktu telah mencapai batasnya. Sebagai wakil ketua tim saat ini, Fu Yueying harus membuat pilihan, sudah waktunya, kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, jika binatang iblis mengejar kita, kita akan kesulitan lolos dari kematian. Kita tidak bisa membiarkan semua yang telah dilakukan Yang Chen untuk kita sia-sia. Saat kata-kata itu terucap, meskipun mereka tidak secara langsung menyatakan kematian Yang Chen, semua orang tahu bahwa Yang Chen hampir pasti akan mati. Dia sudah lama tidak melarikan diri, dan mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Yang Chen akan melarikan diri. Setelah kata-kata Fu Yueying, semua orang kembali, tetapi mereka semua terdiam. Tidak lama kemudian, beberapa murid dan tetua yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen di puncak Taking mulai menangis terseduh-seduh, terutama Wu Yun, yang telah disembuhkan oleh Yang Chen dan telah menerima banyak kebaikan darinya. Dia menangis begitu keras sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghiburnya. Sekalipun semua orang menyimpan dendam dalam hati, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi sekarang. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi karena benci. Hidupku diberikan oleh wakil ketua tim Yang Chen. Di masa depan, aku akan membalaskan dendamnya dengan membunuh semua binatang iblis yang kutemui. Aku akan membalas dendam untuk wakil ketua tim. Balas dendam, ini bukan akhir. Banyak orang yang marah dan mata mereka dipenuhi kebencian. Baru sekarang niat bertarung semua orang terungkap, tidak seperti kepanikan yang mereka rasakan di awal ketika mereka melihat binatang iblis. Mereka tidak tahu bahwa Yang Chen tidak mati, tetapi mengatakan bahwa dia berhasil melarikan diri akan menjadi sesuatu yang sangat mengada-ada. Saat ini, sekelompok besar binatang iblis berdiri tinggi di langit, menatap ke bawah ke tanah, menyipitkan mata dan berkata, aku baru saja melihat jejak manusia di sini, kok mereka bisa hilang dalam sekejap mata. Aku katakan padamu, Teng Diao, meskipun aku mengakui penglihatanmu lebih baik dari kami, kamu pasti salah lihat. Kami telah menguasai semua sekte di sekitar sini, orang-orang telah dikendalikan, di mana ada yang lain. Benar sekali, Teng Diao, tidak ada yang layak untuk berlama-lama di North Mountain County, semuanya sampah. Kita harus bergegas dan maju. Jika kita berlari terlalu lambat, seseorang akan mencuri pahala kita. Teng Diao, yang terbang tinggi di angkasa, mengepakkan sayapnya dengan enggan, seolah masih meragukan penilaiannya sendiri. Lama kemudian barulah dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa, dan berkata, sepertinya aku salah lihat, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Teng Diao akhirnya membawa kelompoknya pergi. Setelah dia pergi, area yang tadinya diincar Teng Diao tetap kosong, tanpa ada yang terjadi. Namun, sesaat kemudian, Teng Diao tiba-tiba kembali, memimpin sekelompok binatang iblis kembali dalam pusaran angin. Teng Diao menatap ke arah yang dia tatap dengan heran dan menyadari bahwa masih tidak ada orang. Saya katakan, Teng Diao, apakah Anda sudah muak? Kami sudah mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa, apa yang Anda coba lakukan dengan mencurigai hantu? Jika saya kehilangan satu pahala pun, itu salah Anda. Beberapa binatang iblis besar meraung tidak puas. Teng Diao merasa kesal dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, sudahi omong kosong ini dan pergi saja. Dengan itu, Teng Diao akhirnya berhasil membawa pergi binatang-binatang iblis itu. Sekitar waktu minum teh setelah Teng Diao pergi, ke arah mana Teng Diao menatap tadi, potongan-potongan tanah pecah, dan seseorang muncul dari tanah. Orang ini adalah Yang Chen. Setelah Yang Chen merangkak keluar dari tanah, dia akhirnya menarik napas panjang. Selama pelariannya, dia bahkan hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Awalnya, dia berhasil lolos dari pengepungan tim Kapten Black Tiger, tetapi arah pelariannya bukanlah ke Sekte Teratai Hijau, melainkan ke daerah Pegunungan Utara. Saat itu, satu-satunya jalan yang dapat ditemukannya adalah melarikan diri ke arah North Mountain County, sehingga tidak memberinya pilihan lain. Keadaan ini membuatnya berhasil melarikan diri, namun di sepanjang jalan, ia bertemu dengan semua binatang iblis yang datang dari pegunungan dan sungai binatang iblis setelah arai roh pelindung rusak. Dia telah berhati-hati sepanjang jalan, bersembunyi dan menghindari wilayah utara, tetapi dia tetap tidak dapat lolos dari deteksi.
Meskipun binatang iblis ini tidak dapat mengamatinya dengan jiwa mereka, beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat bagus, seperti Teng Diao tadi, yang memiliki penglihatan yang tajam. Teng Diao hampir menyadarinya, tetapi untungnya, Yang Chen bereaksi cepat dan segera menggunakan jimat pelarian bumi untuk bersembunyi di bawah tanah. Jimat pelarian bumi adalah sesuatu yang disempurnakannya setelah menemukan tanah kebangkitan 5 elemen emas bersama dengan cakar emas terakhir kali karena dia menyadari bahwa teknik pelariannya dari tanah tidak terlalu maju. Dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Lagi pula, meskipun penglihatan Teng Diao bagus, ia tidak dapat menembus tanah. Pada saat ini, Yang Chen dengan hati-hati menyebarkan jiwanya, dan kemudian bergumam, Kabupaten Gunung Utara telah sepenuhnya jatuh, hampir mustahil untuk menyelamatkannya dengan kekuatan pribadiku. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak mampu. Memikirkan hal ini, Yang Chen menghela napas berat. Akan tetapi, dia tidak dapat menyelamatkan North Mountain County, tetapi dia akan berusaha sekuat tenaga melakukan apa yang dia bisa. Karena aku kembali ke North Mountain County, kurasa tidak mungkin aku bisa kembali ke Sekte Teratai Hijau. Jadi sebaiknya aku melakukan sesuatu di belakang binatang iblis itu. Pikir Yang Chen. Lagi pula, binatang-binatang iblis ini sekarang sedang berlomba maju untuk mendapatkan pahala, jadi akan sangat mudah baginya untuk memperoleh hasil dengan melakukan sesuatu di belakang mereka. Bab 1355 menyerahkan harapan. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen segera membuat rencananya sendiri. Pertama-tama ia mengamati sekelilingnya dan segera menemukan bahwa mereka sangat familiar. Di mana tempat ini, Yang Chen mencoba mencari tahu. Hanya dengan pikiran sederhana, Yang Chen sampai pada suatu kesimpulan. Sekarang aku ingat, ini adalah wilayah Sekte Changhai. Yang Chen tiba-tiba teringat, menyipitkan matanya, Sekte Changhai, aku ingin tahu bagaimana keadaan senior He Qiushui. Senior He Yun Xiao telah bersikap baik padaku, dan senior He Qiushui juga telah bersikap baik padaku. Sekarang setelah binatang iblis menyerang, aku tidak bisa meninggalkan senior He Qiushui. Aku harus pergi dan memeriksanya. Berpikir demikian, Yang Chen segera melompat dan langsung menuju ke Sekte Changhai. Tempat ini tidak jauh dari Yang Chen. Dengan kecepatannya, dia tiba dalam sekejap mata. Ketika dia tiba, dia melihat Sekte Changhai yang hancur dan hancur, berubah sepenuhnya menjadi taman bermain mimpi buruk yang mengerikan bagi binatang iblis. Beberapa manusia yang kuat dibunuh secara langsung, sementara beberapa yang lemah diikat dengan erat dan dibiarkan bermain-main dengan binatang buas. Kekuatan utama binatang iblis telah pergi ke garis depan, dan yang tertinggal di sini sebagian besar adalah binatang iblis yang lebih lemah di alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi. Meskipun mereka hanya berada di alam bela diri sejati dan alam bela diri bumi, binatang iblis ini masih mendominasi daerah pegunungan utara. Di mana di Sekte Changhai ada saingan bagi mereka. Tentu saja, banyak orang meninggal atau terluka, itu benar-benar kacau. Yang Chen tentu saja sangat marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengurus begitu banyak masalah saat ini. Jika dia menyelamatkan terlalu banyak orang, dia mungkin dengan mudah mengungkap keberadaannya sendiri. Pertama, mari kita temukan senior He Qiushui, gumam Yang Chen, dan sosoknya menghilang. Dengan alam jiwa ilahinya, dia dengan mudah menemukan He Qiushui. Dia masih hidup, kata Yang Chen dengan terkejut dan lega. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. He Qiushui telah dijebloskan ke aula besar Sekte Changhai, tempat semua anggota tingkat tinggi sekte tersebut dipenjara. Akan tetapi, pada saat ini, semua anggota tingkat tinggi itu terikat erat, ki sejati mereka sepenuhnya ditekan, tidak dapat menggunakannya, dan mereka telah menjadi tawanan belaka. Sekarang, di dalam aula besar, seekor iblis serigala tengah duduk di tengah. Iblis serigala ini tidak besar, tetapi matanya yang berwarna merah darah memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Setelah dia mati lebih dekat, ia telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Kekuatan seperti itu, jika ditempatkan dalam Sekte Changhai, secara alami akan menjadi tak terkalahkan dan tak terhentikan. Akan tetapi, iblis serigala itu tidak tergesa-gesa membunuh, tetapi malah mengerahkan aura penindasannya, menyebabkan semua seniman bela diri manusia yang telah ditekannya terdiam dan tidak berani berbicara. Kursi ini bisa dengan mudah menghancurkan Sekte Changhai milikmu jika aku mau, tapi aku belum melakukannya. Tahukah kau mengapa? Kata iblis serigala itu dengan dingin. Ia berbicara dalam bahasa binatang, dan kemudian iblis serigala lain di sebelahnya menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia untuk para anggota tingkat tinggi sekte tersebut. Saat pemimpin iblis serigala itu bicara, orang di belakangnya menerjemahkan. Pemimpin kami berkata bahwa alasan dia tidak membunuhmu adalah karena kamu masih memiliki nilai bagi mereka. Jika kamu bersedia menunjukkan nilaimu, maka pemimpin kami mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Namun, jika kamu tidak mau bekerja sama dan menunjukkan nilaimu, maka menurutku lebih baik kamu mati, iblis serigala penerjemah itu mencibir dengan sinis. Mendengar suara tawa itu, banyak petinggi sekte Changhai yang menggigil ketakutan. Bohong kalau dikatakan mereka tidak takut.
Karena takut, seorang anggota tingkat tinggi Sekte Changhai merangkak keluar dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Iblis, aku bersedia tunduk. Apapun yang kau inginkan dariku, bahkan jika itu berarti memanjat gunung pedang atau menyelam ke lautan api, aku akan melakukannya untukmu. Selama kau memberiku kesempatan untuk hidup." He Qiushui berada di antara kerumunan, menyaksikan beberapa orang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. "Mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api tidaklah perlu. Pemimpin kami hanya ingin kamu melakukan satu hal, yaitu memimpin jalan bagi suku iblis serigala bulan perak kami," kata iblis serigala penerjemah itu dengan seringai ganas. Mendengar hal ini, anggota tingkat tinggi yang merangkak keluar mengira itu akan menjadi tugas yang sulit, tetapi ketika dia mendengar betapa mudahnya hal itu, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Saya bersedia, saya bersedia." Melihat bahwa masalahnya begitu sederhana, banyak anggota tingkat tinggi juga merangkak keluar sambil berlutut, berteriak satu demi satu, "Saya juga bersedia. Aku paling tahu 36 daerah timur, aku pernah ke daerah Gunung Utara sebelumnya, dan aku tahu cukup banyak tentang daerah-daerah besar lainnya." Selama beberapa waktu, banyak anggota tingkat tinggi dari Sekte Changhai saling berlomba, takut kalau-kalau mereka akan kalah tipis. He Qiushui tidak tahan lagi dan berteriak, "Kalian semua, hari ini, menghadapi paksaan dari binatang iblis, bersikap sangat tidak tahu malu. Apakah kalian masih punya muka untuk berhadapan dengan leluhur Sekte Changhai kita?" Setelah He Sangfeng meninggal, dia mengambil alih posisi pemimpin Sekte Changhai. Sekarang melihat begitu banyak bawahannya yang memilih untuk berkhianat, bagaimana mungkin hatinya tidak menjadi dingin. Namun, untungnya banyak orang yang berpihak padanya dan tidak memilih mengkhianati binatang iblis itu. "Benar sekali, kalian ini tidak punya hati nurani, kalian tidak punya hati nurani. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani." Meskipun ada banyak orang yang memilih untuk tetap setia, suku iblis serigala jelas menargetkan He Qiushui terlebih dahulu. Pada saat ini, pemimpin iblis serigala mengarahkan cakarnya yang tajam dan bertanya, "Siapa dia?" Setan serigala penerjemah menerjemahkan pertanyaan tersebut. "Dia adalah pemimpin sekte kami, He Qiushui, namun, Tuan Serigala Iblis, jangan khawatir, kami anggota sekte Changhai sudah lama bermasalah dengannya. Seorang wanita seperti dia, sebagai pemimpin sekte, hanyalah penghinaan terhadap prinsip-prinsip sekte Changhai kami. Sekarang karena dia menolak untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan kami, dia pantas mati," kata mereka. Mendengar kata-kata yang diterjemahkan, pemimpin iblis serigala itu tertawa, "Kalau begitu, biarkan mereka saling membunuh. Jika dia tidak menyukai wanita bernama He Qiushui ini, biarkan dia membunuhnya dan kemudian menunjukkan kesetiaannya kepada kita." Penerjemah menyampaikan hal ini kepada para anggota tingkat tinggi yang berkhianat. Mendengar ini, para anggota tingkat tinggi ini ragu-ragu secara tidak sadar, tetapi ketika mereka memikirkan situasi mereka, mereka segera berteriak, "Biarkan aku membunuh He Qiushui. Biar aku saja." He Qiushui menolak untuk bersulang dan sekarang menghadapi hukuman. Dia pantas mati. "Biar aku saja." Demi bertahan hidup, para anggota tingkat tinggi ini menjadi merah mata dan sama sekali tidak peduli dengan wajah mereka yang kotor. Mereka bertarung untuk membunuh He Qiushui demi menunjukkan kesetiaan sepenuh hati mereka kepada suku iblis serigala. Melihat pemandangan ini, wajah He Qiushui dipenuhi kesedihan. "Kalian binatang buas. Binatang buas. Sekte Changhai telah membesarkanmu, memberimu status, memberimu segalanya. Apakah ini caramu membalas budi kepada pemimpin sekte? Kalian semua, diamlah." He Qiushui menggelengkan kepalanya pelan, "Jika mereka ingin membunuhku, biarkan saja mereka membunuhku. Kalian semua harus tetap hidup." Makna tersiratnya sangat jelas. Pada saat ini, menghadapi bawahan yang putus asa dan ganas yang mencoba bertahan hidup, dia sudah putus asa dan menutup matanya. Bab 1356 menyelamatkan Sekte Changhai. Bagaimana mungkin hati mereka tidak terasa berat? Namun, apa yang dapat ia lakukan untuk mengubah semua ini? Hanya dapat dikatakan bahwa ketika menghadapi bahaya yang mengancam, sifat asli seseorang akan terungkap. Sekte Changhai memiliki begitu banyak pengecut yang takut mati, yang sungguh menyedihkan. He Qiushui, salahkan dirimu sendiri karena menjadi pemimpin Sekte Changhai. Sekarang karena kami ingin bertahan hidup, kami hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu. Seorang anggota tingkat tinggi dari Sekte Changhai melangkah maju, suaranya dingin. Ki sejati sudah berputar-putar di ujung jarinya, tampaknya akan menggunakan semacam teknik jari untuk membunuh He Qiushui. Akan tetapi, saat dia hendak bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan. "Jari-jariku!" Anggota tingkat tinggi dari Sekte Changhai yang baru saja bermaksud membunuh He Qiushui menggunakan teknik jarinya, melihat jari-jari yang telah direncanakan untuk digunakan sebagai metode kultivasinya, hanya untuk menemukan bahwa jari-jari itu sudah berlumuran darah dan entah bagaimana telah terputus. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari ada benang-benang guntur dan kekuatan petir berkeliaran di sekitarnya, seolah-olah memotong jari-jarinya. Wajah anggota tingkat tinggi itu dipenuhi ketakutan dan putus asa, karena dia tidak tahu siapa yang telah melakukannya.
Bahkan klan serigala iblis pun terkejut, terus-menerus mengamati keadaan sekelilingnya. Siapa? Siapa ini? Jangan repot-repot mencari, aku ada di sini. Tiba-tiba, sebuah bayangan perlahan muncul dari pintu masuk aula besar di bawah cahaya siang yang berkilauan. Ketika dia benar-benar memasuki aula besar, tidak lagi diterangi oleh cahaya yang menyilaukan, penampilan pria itu terungkap sepenuhnya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia tidak lain adalah Yang Chen. Siapa kau? Setan serigala bulan perak memamerkan taring mereka yang ganas. Siapa aku? Itu sepertinya tidak penting. Yang penting adalah kalian adalah binatang iblis, dan aku adalah manusia. Saat kalian melihatku untuk pertama kalinya, bukankah seharusnya kalian langsung mencoba membunuhku? Bibir Yang Chen melengkung. Saat penampilannya terungkap sepenuhnya, banyak anggota tingkat tinggi Sekte Changhai terkejut dan tercengang. Sebagian besar anggota tingkat tinggi Sekte Changhai mengenal Yang Chen karena dialah yang telah menyapu bersih Sekte Changhai, yang menyebabkan He Qiushui mengambil posisi kepemimpinan. Bagaimana mereka bisa melupakan saat He Sangfeng begitu kuat, didukung oleh binatang esensi api, dengan kekuatan yang mencengangkan, hanya untuk ditumbangkan oleh Yang Chen. Justru karena kenangan inilah, ekspresi banyak orang berubah menjadi gembira, sedangkan mereka yang mengkhianati sekte malah benar-benar tercengang. Bagaimana Yang Chen bisa ada di sini? Sudah berakhir, kita sudah benar-benar selesai sekarang. Apa yang ditakutkan? Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, sekarang ini adalah dunia binatang iblis. Bisakah dia membalikkan keadaan? Kita tidak perlu takut. Karena kita sudah mengkhianati binatang iblis, kita harus bekerja untuk mereka dengan benar. Itu benar. Ketika orang-orang ini memikirkan kekuatan binatang iblis dan melihat Yang Chen, mereka secara tidak sadar menjadi kurang takut. Mereka merasa bahwa ini adalah dunia binatang iblis, dan Yang Chen tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, Yang Chen hanya tersenyum, tidak mengambil hati kata-kata mereka, dan hanya melirik setan serigala bulan perak ini. Yang Chen sangat akrab dengan siluman serigala bulan perak. Serigala adalah spesies yang sangat cerdas. Mereka yang memiliki kemampuan lebih lemah di antara para siluman serigala belum sepenuhnya berevolusi, masih merangkak dengan keempat kakinya. Jika mereka cukup kuat, mereka akan berdiri dengan dua kaki. Terlebih lagi, seperti pemimpin iblis serigala, yang tidak hanya berdiri dengan dua kaki tetapi juga mengenakan baju besi, membuatnya tampak sangat mengesankan. Ditambah dengan kekuatannya di puncak alam bela diri bumi, dia cukup menakutkan. Namun, pemimpin iblis serigala tidak berani meremehkan Yang Chen sedikit pun. Ia dapat merasakan daya tangkal yang luar biasa dari tubuh Yang Chen, sehingga tidak mudah untuk menilai Yang Chen sebagai orang yang lemah. Itulah sebabnya mengapa Yang Chen bertanya siapa dia dengan nada muram. Tetapi sekarang setelah dia mendengar jawaban Yang Chen, amarahnya pun tersulut. Mencari kematian, serang bersama, bunuh anak ini. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimilikinya, dia harus mati. Pemimpin setan serigala masih enggan bergerak, hanya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerang. Begitu setan serigala di bawah komandonya patuh, mereka menyerang Yang Chen dengan cepat dan tegas, bertekad untuk membunuhnya di tempat. Melihat serangan setan serigala, banyak anggota sekte Changhai khawatir pada Yang Chen. Mereka tahu betapa kuatnya setan serigala ini, dan mereka hampir tidak dapat menahannya dalam pertarungan. Namun, saat mereka tengah mengkhawatirkan Yang Chen, lapisan guntur dan kilat menyambar, diikuti oleh iblis serigala yang tampak tak terkalahkan di mata mereka, berubah menjadi kekacauan berdarah, dan dalam sekejap, mereka dicekik sampai mati oleh kilat. Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan terhadap binatang iblis yang menyerang ini. Ada banyak nyawa dan darah dari kaumnya sendiri di tangan binatang-binatang iblis ini. Jika dia menunjukkan belas kasihan, itu akan menjadi tidak berperasaan terhadap rakyatnya sendiri. Pada saat ini, dengan satu gerakan, Yang Chen mengerahkan seluruh tenaganya, melepaskan ki-nya, menyebabkan pemimpin setan serigala bergidik karena ia jelas merasakan ki mengerikan yang terpancar dari Yang Chen. Surga, alam bela diri surga. Pemimpin iblis serigala terkejut dan berkeringat deras, bagaimana mungkin ada ahli alam bela diri surga di daerah pegunungan utara? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Bagaimana mungkin? Jika memang ada, mereka seharusnya dibunuh oleh barisan depan, bukan di sini. Tim mereka seharusnya bekerja keras, tidak melakukan apapun selain membantai manusia lemah. Siapa yang mengira bahwa mereka belum cukup membantai dan sudah bertemu lawan yang tangguh? Kau tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Yang Chen mengulurkan tangannya dan segera menyebarkan api cahaya dengan kecepatan tinggi, menyelimuti seluruh tubuh pemimpin setan serigala. Dengan suara pelan, tubuh pemimpin setan serigala hancur dan ditelan oleh api. Dengan jatuhnya pemimpin setan serigala, mereka yang mengandalkannya untuk membunuh Yang Chen agar mereka bisa bertahan hidup tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan. Setan serigala, yang mereka harapkan untuk melindungi mereka, tampak sama sekali tidak berdaya di hadapan Yang Chen. Mereka benar-benar lawan dari dua alam yang berbeda. Yang Chen, He Qiushui menatap Yang Chen dengan penuh rasa terima kasih, tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Yang Chen akan kembali dengan kekuatan yang luar biasa.
Yang Chen memandang orang-orang dari Sekte Changhai, melambaikan tangannya, dan petir serta guntur pun menghilang, membebaskan mereka dari belenggu yang dikenakan pada mereka. Begitu mereka dibebaskan, mereka yang tidak mengkhianati Sekte Changhai menghela napas lega dan segera membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, Yang Chen, temanku, karena telah menyelamatkan hidup kami. Yang Chen adalah dermawan kita. Orang-orang ini menangis dengan sedih, tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya Hekius Hui yang tetap tenang, tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia tersenyum dan bertanya, Yang Chen, kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. Sekarang setelah binatang iblis itu berhasil menembus arai roh pelindung, sulit bagiku untuk tidak kembali. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Binatang iblis itu bisa datang lagi kapan saja. Aku tidak bisa sepenuhnya melindungi kalian sendirian. Aku harus mencari tempat yang aman untukmu.